Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah. Sebab ketika kita berserah diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tumpahkan rahimnya. Sebab salah satu sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, Rahman di dunia, Rahim di akhirat. Makanya sesama manusia ada hubungan silaturahim. Ketika seseorang telah mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 42. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa raka'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mari kita perhatikan ayat ini. Surat Al-Baqarah dimulai dari ayat 42. Ayat 42 di mana Allah jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil. Ini larangan. Janganlah engkau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Ya. Wa taqtumul haqqa, dan kamu menyembunyikan yang hak, wa antum ta'lamun, dan kamu mengetahui. Ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan kita mencampur adukkan yang hak dan yang batil. Kalau kita mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, rusak ibadah kita. Bahkan Allah cabut ketenangan-ketenangan yang ada di hati kita. Makanya para sahabat itu, Ibu, ketika mereka melakukan perbuatan dosa, dia gelisahnya bukan main. Ketika masuk yang batil ke dalam tubuhnya, membuat dia gelisah. Dia minta ampun sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan, ketenangan, dan Allah jadikan seseorang itu selalu gelisah. Ya, kalau yang 3 ini kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan seseorang daripada ketenangan. Apa yang 3 itu? Yang pertama, jika seseorang sudah meninggalkan sholat. Kalau orang tidak sholat, ibu-ibu, banyak hartanya, banyak kedudukannya, coba lihat, tidak tenang dia. Ternyata salah satu yang membuat kita tenang dalam hidup ini adalah sholat. Salah satu yang membuat kita bahagia itu adalah sholat. Salah satu yang bikin hati damai ini adalah sholat. Tapi kalau kita tidak pernah mendirikan sholat, tidak mengerjakan sholat, bagaimana Allah akan tanamkan ketenangan di hati kita? Maka bersyukur ibu-ibu masih ingin mengerjakan sholat. Ya, makanya orang-orang sholat tuh jiwanya tenang, ya, hatinya tenang, tentram. Bahkan ada orang yang Allah panggil dalam keadaan sholat. Kemarin yang Allah panggil itu dalam keadaan sujud. Salah satu yang membuat hati itu tenang, ala bizikrillahi tadma'inul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan menjadi tenang. Makanya ibu-ibu, kalau kita ingin tenang, damai,
kunci utamanya jangan sampai meninggalkan sholat. Orang dengan alasan sibuk Ustaz, repot Ustaz, urusan banyak Ustaz. Sesibuk-sibuknya kita jangan sampai sholat di nomor 2 kan. Ya. Bahkan ada kemarin ibu-ibu di Sulawesi seorang Kapolda, maka ditanamkannya ke anggota-anggotanya jangan sampai meninggalkan sholat. Di beberapa tempat saat ini instansi-instansi ketika dia diangkat menjadi pejabat, yang ditanamkannya kepada anggota-anggotanya jangan lupa sholat. Sekarang kan sudah mulai dispenda ketika jam-jam sholat di absennya anggota-anggotanya, di absennya. Jadi itu menunjukkan pentingnya sholat ini. Kalau sholat ini sudah tegak, ibu, rata-rata orang yang tenang itu adalah orang yang menjaga sholatnya, ya. Tapi tidak dicampur adukkan. Orang dia sholat ia juga, judi ia juga, kemudian melakukan mungkar ia juga, itu mencampur adukkan namanya. Ya, kan pernah ada orang dia puasa ia juga, kemudian ngadu ayam ia juga, dalam keadaan puasa dia ngadu ayam juga, mencampur adukkan namanya. Jadi amalan ini kalau dapat jangan dicampur aduknya. Kunci utama kalau Allah ingin berikan ketenangan kepada seseorang, jangan lupakan sholat. Sholat yang utama itu memang sholat 5 waktu. Tapi khusus untuk Nabi ada prioritas sholat tambahan, sholat tahajud. Sampai-sampai Nabi itu 1 tahun lamanya dia sholat wajib, sholat tahajud. Maka sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh. Kalau seandainya ibu-ibu sudah bisa bangun tengah malam, alhamdulillah sudah mengikuti kebiasaan orang soleh. Karena tidak semua orang bisa bangun sepertiga malam. Bisa ibu tanya orang, tidak semua orang. Kita bangunkan orang, kalau tidak terbiasa sholat, payah ibu. Maka sholat yang paling payah dikerjakan oleh orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Sholat sunat yang paling utama itu yang sering dilakukan oleh Rasulullah itu adalah sholat tahajud. Ya. Kemudian di samping sholat tahajud, Rasulullah SAW hampir dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh itulah yang ulama mengatakan, ada mengatakan itu sholat fajar, ada mengatakan sholat sunat rawatib. Pokoknya 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh. Ini yang pertama, ibu, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan selagi kita masih menjaga sholat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan selagi kita mengingat jasa-jasa dan kebaikan orang tua. Kalau kita sudah melupakan kebaikan dan jasa orang tua, bahkan tidak pernah lagi mengontak orang tua, sudah melupakan orang tua, Allah cabut keberkahan umur kita, Allah cabut keberkahan rezeki kita. Apa artinya umur panjang sementara tidak berkah? Apa artinya rezeki banyak? Dengan rezeki itu kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ungkapan mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie. Kan kita sama-sama mendengar ungkapan mereka. Mereka punya harta yang banyak, tapi dengan harta itu dia merasa gelisah dia di akhir hayatnya. Dia punya anak tapi merasa berjauhan. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai menyakiti hati orang tua di hari tuanya. Bahkan jangan sampai membentak orang tua. Kalau dalam Al-Quran dikatakan jangan sampai mengatakan perkataan cis atau ah saja. Sempat mengatakan cis atau ah, kemudian orang tua dongkol dan tidak memaafkan, lihat masa depan orang itu. Ada seorang ulama besar di Arab Saudi, dia orang Indonesia, ya. Ketika dia ceramah, dia terangkan bagaimanapun sibuknya kita, ya, bagaimanapun payahnya kita, ketika orang tua meminta, dahulukan orang tua. Sehingga ketika dia sedang ceramah, ada sebuah pertanyaan dari jemaah. Pertanyaan ini sederhananya, Pak Ustadz, orang tua saya mau menumpang, orang tua saya datang dan mau menumpang di rumah saya. Kayak itu pertanyaannya, ya, bagaimana pendapat Pak Ustadz? Jadi ketika jemaah mengajukan pertanyaan itu, apa kata Pak Ustadz? Coba ulang pertanyaannya. Orang tua saya mau menumpang di rumah saya. Ulang lagi, orang tua saya mau menumpang di rumah saya. Jadi Ustadz itu agak kesal. Bertahun-tahun orang tua memerawat, menjaga, tidak pernah dia katakan anak menumpang di rumah dia. Ada enggak ibu katakan anak numpang di rumah ibu? Kan enggak ada.
Sekarang kita sudah punya rumah yang besar, sudah punya kedudukan, sudah punya harta yang banyak, tapi orang tua mampir ke rumah kita, kita bilang numpang. Ada satu kejadian di zaman Rasulullah SAW, ketika seorang ayah mengambil harta anaknya. Diambil harta anaknya, anaknya tidak senang, lapor ke Rasulullah. Yang diambil tidak banyak, cuma makanan. Sama seperti berita-berita di Jawa ini, seorang anak melaporkan orang tuanya ke pengadilan. Di Aceh, di Aceh kejadian itu tega melaporkan ke pengadilan. Ternyata kejadian ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi sebetulnya sejarah-sejarah ini pernah terjadi pada zaman yang dahulu, bahkan pernah terjadi di zaman Rasul. Ngadu ke Rasul, ya Rasul, ayah saya mengambil harta saya. Kata Rasul, siapa ayah saya mengambil harta saya? Maka panggil ayahnya, dipanggil ayahnya. Sebab dahulu itu ibu orang sangat hormat, sangat segan pada Rasul. Ya? Maka ditanya, wahai bapak, betul bapak mengambil harta anak? Nangis bapak ini. Apa yang membuat bapak nangis? Dahulu anak saya lemah, saya kuat, saya sanggup mencari. Ya, dan saya tidak pernah hitung-hitungan sama anak. Ibu-ibu pernah tidak berhitung-hitung sama anak? Pernah tidak terpikir bagi ibu, ini uang sekolah, ini uang itu, nanti kalau sudah berhasil dibalas? Tidak pernah, sampai saat ini belum pernah saya dengar orang tua, nanti kalau kamu berhasil, ini jasa saya harus dibalas. Tidak pernah. Cuma anak yang hitung-hitung. Maka ketika itu ayahnya bilang, saya karena tidak kuat lagi mencari, saya masuk ke rumah anak saya, kemudian saya makan. Orang tua makan di rumah anaknya, ya. Jadi ketika itu dituduhnya saya mencuri. Jadi orang tua itu menangis. Apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Wahai anak muda, ketahuilah kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi walaupun engkau kumpulkan semua harta, tidak akan sanggup untuk membalas jasa kebaikan orang tua. Maka dengan orang tua jangan hitung-hitung, dan jangan sekali-kali mengatakan orang tua itu menumpang. Ya, kalaulah boleh dikatakan kamu dan hartamu milik orang tuamu. Itu Rasulullah mengatakan. Jadi kepada orang tua tidak usah dibanggakan. Bahkan ulama-ulama sepakat, kalau orang tua di hari tuanya sudah dongkol, doa seorang ibu itu makbul. Orang tanya, kok doa ibu aja makbul, bapak kan enggak? Kok ibu aja? Sebetulnya ibu itu punya perasaan tersendiri pada anaknya. Dia paling dekat dengan anaknya. Ya, ada sentuhan batin namanya. Alam boleh berbeda, jarak boleh berbeda, tapi batin orang itu tidak akan mungkin berbeda. Contoh, ketika ibu-ibu menyusui, sakit ibu, bagaimana rasanya anaknya? Itu bisa dirasakan. Pasti anaknya sakit. Kenapa? Ada kontak batin. Ya, jangankan itu, anak kembar saja. Anak kembar sakit satu, sakit yang keduanya. Jangankan anak kembar ibu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, sering-sering aja menyebut nama anak kita. Ya, misalnya anak ibu jauh, sering-sering menyebut nama anak. Teleponlah anak, pasti ada kontak batin. Di dunia aja sering menyebut nama anak, ada Allah tanamkan kontak batin. Apalagi kita sering-sering mendoakan orang tua kita, sering-sering mendoakan orang tua kita, sering-sering bermohon kepada Allah. Ketika hidup aja ada kontak batin, apalagi doa seorang anak tidak ada ijabah. Ya, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin hidup tenang dalam Islam, jangan sakiti hati orang tua. Ya. Berikutnya, yang membuat hidup tenang itu, ya, jangan memakan hak orang lain. Ya, ada 3 hal, ya, yang membuat hidup tenang. Yang pertama, jangan lupakan sholat. Jangan menyakiti hati orang tua. Jangan memakan hak orang lain. Sedikit aja hak orang lain termakan, menyatu dalam dari daging kita. Ayat mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Apabila masuk dalam tubuh anak Adam barang haram,
dia berdoa kepada Allah, maka doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dimakannya berasal dari makanan yang haram. Sekarang ini kan kita tidak tahu apakah halal atau haramnya. Makanya ulama-ulama dahulu, orang dahulu itu sangat berhati-hati. Karena salah satu doa itu tertunda karena di tubuh kita ada memakan makanan yang haram. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi menerangkan dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ya, yang menyebabkan penyakit itu ada dua. Ini kalau menurut ulama, walaupun dia sudah lama meninggal, dalam bukunya Zadul Ma'ad diterangkan orang sering sakit karena tidak menjaga dua hal. Yang pertama karena faktor makanan. Cobalah ibu perhatikan, orang banyak makan, sedikit makan, atau salah makan. Rata-rata saat ini kita banyak makan makanan yang pakai pengawet, pewarna, peracun, macam-macam ini makan. Apalagi makan mie, itu luar biasa pengawetnya, ya. Jadi Ibnu Qayyim, salah satu cara untuk menimbulkan sehat yang terbaik itu adalah konsep berpuasa. Dengan berpuasa, makanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu mampu, hendaklah berpuasa 1 bulan itu 3 kali. Kapan waktunya? Itu lihat bulan. 13, 14, 15. Itu di bulan Hijriah. Inilah kelebihan orang-orang dahulu, ibu. Sekolah mereka tidak tinggi, ya, tapi mereka hafal bulan-bulan harap. Bulan-bulan harapnya hafal. Lihat bulan aja, tahu, oh ini tanggal 9 Ustaz, ini tanggal 10 Ustaz. Ini berdasarkan lihat bulan, ya. Tapi kalau kita tidak bisa melihat bulan, sekarang kan ada kalender Hijriah. Oh, kalau tidak bisa kita puasa, menyokong orang berpuasa. Oh, misalnya kita masih punya kekuatan untuk berpuasa, puasalah Senin Kamis. Sekarang ini ibu-ibu, yang sangat membahagiakan, hampir di setiap tempat, setiap masjid, orang berlomba-lomba menghidupkan sunnah puasa Senin Kamis. Ya, sewaktu saya pulang ke Payakumbuh kemarin, masjid-masjid di pasar, baik itu Masjid Ansarullah, Mukhlisin, Muslimin, dibuatnya pengumuman, silahkan berbuka di masjid. Dibuatnya supaya orang berbuka di masjid. Bahkan ada lagi, ketika jalan siang-siang, silahkan mampir sholat duha, disediakan minuman teh, disediakan ini. Arti kata, orang mau berkorban demi memuliakan orang-orang yang beribadah. Kalau seandainya ibu-ibu tidak mampu untuk mengerjakan sholat, tidak mampu untuk mengerjakan puasa sunnah sebenarnya, minimal bantu orang-orang untuk berpuasa tersebut. Barang siapa yang membantu orang kebaikan, dia mendapat pahala sebesar orang itu mengerjakannya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita melanjutkan ayat ini, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ini Allah perintahkan, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Dalam Al-Qur'an, kata-kata amanu diiringi dengan wa amilus sholihah. Kata-kata aqimis shalah diiringi dengan wa atuz zakah. Ada beriringan di hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau beriman disertai dengan amal soleh, baru sejalan. Kalau kita sholat disertai dengan wa atuz zakah. Ya. Zakah ini adalah, kalau bahasa kita ya, zakat. Ya. Sesuatu yang dibayarkan karena sudah memenuhi 2 asbab. Sampai nisabnya, sampai haul. Ya, sampai takarannya. Kalau seandainya sudah, wajib untuk dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, betapa banyak ancaman Allah. Nanti harta yang kamu kumpulkan dipanaskan di neraka dan disedekahkan di punggung. Harta yang kamu kumpulkan di dunia aja menjadi harta yang panas. Maka hati-hati menyimpan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Ustaz, kalau tidak sampai nisabnya, tidak sampai haulnya, ingin kita berzakat, sepakat para ulama itu belum masuk wajib zakat. Yang wajib zakat itu memang sampai waktunya dan sampai nisabnya. Kalau tidak sampai itu tidak wajib, karena ada waktu-waktu tertentu. Dan khusus untuk diri sekali setahun. Zakat apa Ibu? Zakat fitrah. Itu waktunya 1 kali setahun, zakat fitrah. Ya, asalkan orang itu bernyawa, wajib untuk zakat. Bernyawa, ya, asalkan bernyawa wajib untuk berzakat.
Itu Allah Subhanahu wa taala terangkan wa atuz zakah, kemudian warka'u ma'ar raki'in. Warka'u, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan pentingnya solat berjamaah. Ya, berjamaah. Jadi tentang berjamaah ini Ibu ada 3 hukum. Ada mengatakan hukum itu wajib. Apa dasarnya? Ketika Rasulullah ditanya oleh Ummi Kalsum, orang buta, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumah?" Rasulullah tenang. Habis itu Rasulullah dapat kabar, dapat wahyu, tidak ada satu ayat pun yang memberikan keringanan kepada orang buta sedikit pun. Maka di zaman Rasulullah orang sakit, orang buta ramai-ramai dia ke masjid. Kadang-kadang kita kan lain, sakit sedikit aja nak ke masjid. Ini dasarnya sholat itu wajib. Tapi ada orang mengatakan sholat itu sunat. Itu dari hadis Bukhari dan Muslim. Apa dasarnya? Sholat sendiri pahalanya 1 derajat. Sholat berjamaah 27 derajat. Jadi kita pilih yang 1 rakaat atau yang 27 derajat. Khusus untuk wanita itu mendapat keistimewaan. Kalau dia sholat berjamaah, dalam hadis Rasulullah menerangkan, jangan larang istri-istrimu untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau dia sholat di rumah, itu mendapat keutamaan di rumah. Kalau dia sholat di masjid, itu mendapat keutamaan. Timbul persoalan mana yang lebih afdal, wanita sholat di rumah atau di masjid? Itu tergantung kepada ulama menafsirkan hadis. Kalau seandainya di masjid itu bertambah ilmunya, ada kajian-kajian tafsir, ada kajian-kajian, utamanya di masjid. Dia kalau seandainya di rumah dia, memang ada hadis yang mengatakan hendaklah wanita menghidupkan rumah. Makanya Rasulullah itu di rumahnya itu selalu dia baca Al-Quran, selalu menghidupkan di rumahnya itu amalan-amalan. Ya. Rasulullah sholatnya di rumah itu adalah sholat sunat. Jadi inilah keistimewaan wanita. Coba ibu bayangkan, wanita tidak diwajibkan, bahkan tidak ada perintah yang menganjurkan wanita untuk sholat ke masjid. Coba dilihat hampir setiap masjid, mana yang banyak jamaahnya laki-laki dan perempuan. Banyak perempuan, di mana-mana perempuan. Padahal ada hadis mengatakan wanita lebih utama di rumah. Tapi ada pula yang lebih keras lagi, wanita wajib di rumah katanya, itu lebih keras lagi, Bu. Jadi sebetulnya keistimewaan wanita menentukan di mana dia yang lebih utama. Kalau seandainya dia mendapatkan ilmu di majlis-majlis zikir, dia boleh pilih. Ya, sebab syarat sebuah wanita itu adalah aman dalam perjalanan, aman dari fitnah. Jadi kalau orang-orang mengatakan mendoktrin harus di rumah, sehingga kadang-kadang ada masjid yang kosong. Pernah di sebuah tempat, jadi seorang ustadz dia dapat kajian ini, sempat dia mengatakan wanita utama di rumah, haram ke masjid. Sempat mengharamkan ke masjid. Akhirnya di masjid itu tidak ada lagi wanita yang sholat. Padahal Allah Subhanahu wa taala menerangkan wanita boleh memilih. Kalau di masjid boleh, di rumah pun lebih utama. Itu tergantung, ya. Berikutnya Ibu yang bahagia, atamuruna nas, kenapa kamu suruh manusia berbirri, berbuat kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan kamu melupakan diri kamu. Ya. Ada orang disuruhnya orang berbuat kebaikan, tapi dia tidak pernah mengerjakannya. Ya, kenapa kamu suruh orang berbuat kebaikan sementara kamu melupakan diri kamu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, dan kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berpikir? Arti kata ibu-ibu, dakwah yang paling bagus itu bukan lewat ucapan, tapi lewat perbuatan. Betapa banyak orang mendapat kesadaran, mendapat petunjuk lantaran akhlaknya Rasulullah SAW, bukan lantaran ucapan Rasul, tapi lantaran perbuatan Rasul. Contoh, Nabi pernah lewat setiap hari di sebuah rumah. Ketika lewat itu dalam sebuah riwayat diterangkan ada seorang ibu yang marah saja. Jadi Nabi saya ibu, dia beribadah marah orang, apalagi kita. Jadi kalau seandainya nanti ibu-ibu pergi ke masjid, ada orang yang marah, ibu baca Quran, ada orang yang marah. Di zaman Nabi ada yang kayak itu kelakuannya. Nabi lewat marah, malah disiram lagi. Ada yang mengatakan disiram dengan air, ada yang mengatakan diludahi, gitu. Nabi terus besok lewat lagi di situ.
disiram lagi. Bahkan ada yang mengatakan sampai 3 kali. Di hari yang keempat, Nabi lihat tidak ada air yang nyiram. Ditanya ke orang sebelah, ada apa ya Rasulullah? Apa yang dilihat-lihat? Lama kali berdiri situ. Saya memperhatikan seorang ibu. Biasanya kalau jam segini saya lewat, dia sudah siapkan air untuk nyiram. Sekarang tidak ada. Apa kata tangganya? Dia sakit. Entah karena Rasulullah SAW punya mukjizat sendiri, entah pelajaran yang Allah berikan sama kita. Sakit, habis sholat itu Rasulullah pulang, dibilang sama Aisyah, apa yang bisa kita bawa? Ini menunjukkan kalau menjenguk orang itu apa yang harus kita bawa sampai kedatangan. Ternyata ada gandum, ada makanan dibawa. Apa yang terjadi, Bu? Ketika pintu diketok, orang itu tahu itu Rasulullah, takutnya bukan main. Biasanya kalau orang bersalah dia takut. Karena yang membuat kita takut itu kesalahan tadi. Setiap orang yang salah dia takut sendiri. Kecuali orang itu sudah terbiasa. Dia takutnya bukan main. Karena takutnya Rasulullah mengatakan, aku datang kemari untuk menengok, untuk menjenguk. Maka kaget ya, sebanyak ini orang, cuma Rasul orang yang pertama kali yang dipermainkannya, yang disiramnya, itu pula yang menengoknya. Sampai dalam riwayat dikatakan, saya tidak sanggup menerima pemberian engkau ini sebelum engkau syahadatkan. Di kisah wanita masuk Islam lantaran akhlaknya Rasulullah SAW. Di ibu-ibu, kalau kita dakwah, kita lakukan dengan akhlak kita. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik dakwah kita kerjakan dulu. Tapi ada pula orang dia sendiri tidak pernah mengerjakan, tapi orang disuruhnya. Nanti kena dalam ayatnya. Afala ta'qilun? Apakah kamu tidak berfikir? Jika dapat amalan itu kita kerjakan, berkah bagi kita, baru kita sampaikan kepada orang lain supaya kita tahu. Contohnya kita sampaikan tahajud, tahu kita tahajud. Sama dengan ini, Ibu, saya coba sampaikan contohnya berwudu sebelum tidur. Saya sudah coba mengamalkannya, tapi sampai saat ini, Ibu, saya nggak sanggup mengamalkan. Sampai saat ini saya belum sanggup. Malasnya bukan main. Kan sederhananya, berwudu sebelum tidur. Cobalah Ibu berwudu sebelum tidur. Itu kadang-kadang malas itu karena godaan tadi. Ya, kalau tidak terbiasa, itu luar biasa. Ibu. Apa salahnya kita berwudu sebelum tidur atau salat sunat sebelum tidur? Tapi tidak semua kita. Contohnya Ibu, bangun tidur kita berwudu. Banyak orang yang pergi ke WC dia cuci muka, berwudu malas dia. Di sinilah ditakuti oleh jin laknatullah ketika kita jaga wudu. Jaga wudu satu, baca Quran satu. Baca Quran ini ditakuti oleh jin. Orang tanya, Ustaz, kan kita ngaji, kenapa kita harus baca auzubillah? Sebetulnya Ibu, setiap kali bentuk ibadah diganggunya kita. Setiap kali bentuk ibadah. Makanya tidak jarang kita dengar orang sebelum baca Quran itu gelisah dulu. Ada yang kepanasan dulu, ada yang gelisah, ada yang sakit kepala, ada yang mengantuk. Itu makanya salah satu ciri-ciri gangguan jin itu sering-sering menguap. Sedikit nguap, gitu kan? Itu termasuk gangguan. Ya. Termasuk gangguan jin itu lupa. Jadi kalau Ibu sering lupa, itu termasuk gangguan jin. Ya. Apalagi jadi imam sholat itu sering diganggu, sering lupa, itu gangguan jin. Makanya apabila kita diganggu oleh jin, diajarkan dalam Islam membaca kalimat ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau dengan kalimat-kalimat dari hadis. A'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubikalimatillah. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Ia ciptakan. Atau a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Itu kan doa-doa perlindungan. Itu kan dari hadis Nabi. Hindarkanlah menyebut nama leluhur. Ada satu kebiasaan orang kalau pergi dipegangnya klason, misalnya klason mobil, tit kan, permisi cucu mau lewat. Aturannya dengan sadar kita berpikir, kapan kita jadi anak cucu jin?
Kenapa kita harus minta permisi sama mereka? Itu rata-rata orang tua kita kayak gitu. Ya, oh datang kupu-kupu. Tamu mana pula yang datangnya? Dia melihat kepada fenomena alam. Setelah Islam datang, maka semua bentuk-bentuk khurafat, tahayul itu diberantas. Dan bentuk-bentuk ketika ada perlindungan, berlindunglah kepada Allah. Oh Ustaz, kami berlindung dengan Al-Quran. Ada 2 surat yang sangat dianjurkan, Al-Falaq dan An-Nas. Makanya menjelang tidur dianjurkan kita berdoa seperti ini. Tiupkan tangan, ini tiupan tuh, dan sapukan ke seluruh badan. Itu termasuk perlindungan. Nah, makanya dalam ayat ini diterangkan, hendaklah kita melakukan sesuatu sebelum menyampaikan pada orang lain, supaya berkah. Contohnya ibu, bagaimana merasakan indahnya baca Quran. Kan ada orang sampai baca Quran 4 jam, 5 jam. Bahkan yang sampai menangis baca Quran. Sampai berdoa menangis saja. Coba. Pertama, dia dalam keadaan khusyuk. Kedua, berharap. Ya, ketika mungkin konsentrasi. Banyak orang tuh menangis ibu, ini nak ngerti artinya. Tapi tersentuh. Tersentuh je. Ya. Biasanya ibu, orang menangis ketika berdoa. Kenapa orang menangis ketika berdoa? Karena ada harapan. Coba ibu, ada yang diminta. Ibu pernah tak menangis sambil berdoa? Ada menangis sambil berdoa. Karena ada dan nak harapkan, ada dan nak minta. Ya kan? Ada permintaan sehingga merendahkan suara. Cuma bahawa anda nak menangis ketika baca Quran, Al-Quran itu mukjizat. Pada gitu, Al-Quran apabila dibaca diulang-ulang, Allah menanamkan di dada. Kini ku bahan tak masuk ke dada Al-Quran. Itu yang jadi persoalan. Lah dicuba membaca tidak je masuk. Lah cuba membaca tidak je masuk. Lah, Abu ada pengalaman ketika di Payakumbuh Patang tu, kebetulan orang rumah Abu bersuruh mengaji di Akur namanya, Ashabul Quran. Di situ ada nenek tu lah berumur 70 tahun, mengaji aja baru. Kalau terfikir nenek umur 70 tahun terlalu lupa banyak. Tapi dia mengaji semua. Walaupun tak hafal, yang pentingnya mencari keridaan Allah. Ibu-ibu, walaupun ibu-ibu payah menghafal, walaupun payah benar menangis, dia mau ulang ayat kau, cik dua nak kelengket dah tiba. Bacalah, Allah yang melengketkan. Berarti Allah sayang kau. Dari itu, semakin acuk awak ulang baca ayat, kan semakin banyak pahalanya. Tapi kalau sekali saja baca, mana paling banyak pahalanya? Berulang-ulang awak baca tu sekali aja. Berulang-ulang. Allah tu menilai kesungguhan awak. Berarti Allah nilai kesungguhan awak. Berarti kalau kini kau alun tersentuh hati awak, berdoa lu menangis, baca Quran lu menangis, kau nampakkan kepada Allah. Ada orang ibu menangis kisah-kisah Nabi itu menangis. Tapi ada juga orang lah menangis kisah orang tua sendiri tidak je menangis. Itu ternyata air mata tu tidak bisa dibuat-buat, spontanitas saja. Itu spontan aja. Ya. Memang ada pelawak ibu ni pandai-pandai menangis, tapi kadang-kadang ada air mata tu yang spontan keluar. Tak bisa dibuat-buat. Contoh ibu, Abu waktu berajar tu ada imam yang dari Arab Saudi, ni baca Quran. Ketika ni baca Quran, satu saf tu menangis. Inyo nak membaca Quran, yang menangis. Bisa boleh diklik di siaran-siaran solat tahajud malam. Tu menangis je. Apalagi yang dibacakan tu ayat-ayat azab. Banyak dia menangis kan tu tersentuh bacaan tadi. Tapi ada orang yang biasa saja. Ada ibu orang sedang menangis, cari aja kemari. Mengalam menangis. Jadi dalam penganannya kanan kiri hanya perhatikan. Makanya ibu jangan awak sibuk dengan urusan orang lain, sibuklah dengan diri sendiri. Jadi awak kalau solat apapun dilakukan oleh orang kanan kiri jangan dihiraukan. Makanya salat sunat, solat Jumat itu salah satu yang menyebabkan batalnya salat Jumat adalah karena mempedulikan orang lain. Ya, orang lain misalnya mereboh awak larang orang lain tu mereboh, rusak pada awak. Jadi kalau mereboh orang mereboh lah, kemanga-manga orang terserah orang lah, penting diri awak sendiri. Jadi dalam beribadah kau ibu diri sendiri. Ketika awak menegur orang lain, ketika memperhatikan orang lain, lupa je diri awak sendiri.
Kalau awak lupa je diri sendiri, nak ibadah awak nak sempurna leh. Pengan awak habis untuk orang je. Kan pernah bercontohkan di siku, Ibu. Di Makkah itu ada orang siap membali tikar sejadah rancak. Saking rancaknya bangga, ya, punya tikar rancak. Jadi sebelum dibawa ke tanah air, ni cuba sembahyang pakai tikar itu. Pas waktu tikar terbantangan, ada pijak orang. Sama je nak sekolah kini ke, Bu. Asalkan nampak kawan-kawan pakai sepatu baru, stempel cek pijaknya. Orang memijak tu tak sengaja dia, Bu. Tapi di hati ku dongkol. Perbuatan ucapan dalam hati, sejadah baru pijaknya. Karena perbuatan dongkol itu akhirnya tambah banyak mijak. Entah dari mana tiba. Itu makanya orang mengatakan Makkah itu gambaran perbuatan yang di hati. Kalau hati aku muah, Allah nampakkan hukuman di situ. Itu contohnya, dongkol aja di hatinya tuh. Yo, tambah banyak ya. Akan melarang orang banyak tuh, akhirnya istighfarnya. Makin berhenti seorang. Habis seorang lah. Makanya dalam beribadah itu tidak penting orang lain. Yang penting berarti awak dah disibukkan. Kadang-kadang itulah dan cobaan ibu-ibu. Ya, yang dikatakan awak khusyuk beribadah itu, ya, hanya penganatu ke Allah. Penganatu ke Allah. Makanya setiap kali orang angkat takbir baru je ibu mulai angkat takbir, Allahu Akbar, langsung ingatan diputar oleh syaitan. Awak akan konsentrasi. Ada di antara sahabat Rasulullah, ya. Tidak sempurna, minimal tidak sempurna, tapi tidak membatalkan solat. Kurang-kurangnya tidak sempurna solat awak. Sebab kalau yang membatalkan solat, makanya hati-hati Bu. Apabila awak dalam beribadah sudah memikirkan orang lain, memikirkan urusan dunia, memikirkan gerakan lain, itu solat itu tidak akan sempurna lah. Nah, berikutnya Ibu dalam ayat ini terangkan wasta'inu dan minta tolonglah bisabri wassalah, dengan sabar dan solat. Arti kata waktu yang terbaik untuk meminta tolong itu habis solat. Makanya Ibu, ada waktu-waktu yang terbaik berdoa habis solat, kemudian di hari Jumat, kemudian ketika hari hujan, ketika khatam Quran. Makanya jangan lupakan zikir si habis solat. Apa zikir yang terbaik? Minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kalau ada kebiasaan yang salah dirubah. Contoh, Abu dulu waktu TPA, waktu mengaji ketik-ketik, zikir diajarkan tangan kanan dan tangan kiri. Mungkin kini kau ibu pernah juga mencari orang zikir tangan kanan tangan kiri. Ya, masih ada orang zikir sudah zikir tangan kanan, zikir dengan tangan kiri. Ya, kedua-dua tangan dipakainya. Tapi setelah diceliak sifat salat Nabi, dilihat metode zikir, ternyata ruas tanganku 33. Enggak sikonya ujung-ujung kau. Dan ibu bisa memperhatikan apabila ujung-ujung jari kau ditekan, itu lain tersunya. Kau misalnya awak baca subhanallah 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 subhanallah, tekan iko kan tujuh kali ampe 28, 29, 30, 31, 32, 33. Maka jurang pakai dengan tangan kanan je. Tapi ditekan ibu, ditekan itu terasa darah tu mengalir. Ya. Jadi tangan kiri tidak dipakai. Tangan kanan aja. Jadi yang bagus dengan tangan kanan aja. Wah, berzikir kepada Allah. Kemudian waktu yang terbaik itu adalah sehabis solat. Makanya para sahabat itu kalau ada masalah, kalau ada keperluan, kalau ada urusan solat sunat dulu, itu berdoa kepada Allah. Jadikan solat sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan menjemput pertolongan Allah. Kan pernah berceritakan di situ, seseorang yang istrinya sakit, yang penyakitnya itu tidak ketemu. Lah kampai berubek tidak ketemu penyakit istrinya. Akhirnya dia lah saking panjangnya, dan doktor angkat tangan, pailanya ke musalah. Solat sunat.
Dan dia minta cieknya, ya Allah, perlihatkan kesalahanku, perlihatkan dosaku. Tak orang lain yang salahkan. Ya Allah, kenapa istriku tidak sembuh-sembuh? Tolong perlihatkan dosa dan kesalahanku. Dalam berdoa itu terbayang wajah ibu. Itulah rasul tadi, ibu. Awak kadang-kadang ibu ada yang seumur hidup tidak ada kontak batin dengan orang tua. Seumur hidup kadang-kadang tidak ada kontak dengan orang tua. Sakit orang tua tidak ada pengaruhnya. Kau kelebihan orang dahulu, ibu. Orang dahulu HP tidak ada, alat komunikasi tidak ada. Sakit orang tuanya terasa ni, tiba saja. Kini lah pakai HP makanya berjauhan. Apa buktinya, Bu? Orang kalau pakai HP jangan sebelah-sebelah tak tahu menahu, sibuk saja. Lah sibuk di HP saja. Nah, makanya berdoa kepada Allah, yang didoakan cuma satu. Ya Allah, perlihatkan kesalahanku, perlihatkan dosaku, ya Allah, nampakkan kesalahanku. Ada sahabat-sahabat tu ketika berdoa ini tidak menyalahkan orang lain, tapi menyalahkan dirinya sendiri. Dia sibuk dengan urusan diri sendiri. Awak kadang-kadang sibuk je urusan orang lain. Allah akan menolong kalau awak sibuk je urusan orang lain. Sama je solat tadi, kanan kiri yang awak perhatian, awak sendiri bah. Itulah. Ketika dia berdoa, terbayang wajah ibunya. Mungkin kerana konsentrasi dalam solat, terbayang wajah ibunya. Diulang balik, terbayang je baru. Itu sebuah petunjuk yang Allah berikan. Betul. Barang siapa yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, mimpi bertemu dengan orang tuanya, mimpi bertemu dengan orang-orang yang dicintainya, itu terkadang kala petunjuk dan terkadang kala gangguan jin. Ya. Akhirnya karena orang tuanya masih hidup, terbayang wajah ibunya, dia telepon. Yang telepon, ibu, adakah kesalahanku sama ibu? Itu pertanyaannya. Wahai anak tu, kenapa itu yang kau tanyakan? Tadi waktu solat terbayang wajah ibu. Ya, adakah kesalahanku sama ibu? Ibunya menjawab, enggak. Yang namanya orang tua bana berangnya anak itu lah lupa dia. Orang tua tu tak ada yang dendam semua anak tu. Dia sahabat, tidak wahai anakku. Yang keduanya tanyakan, ibu, dalam hidup ini pernah tak ibu sakit hati? Pernah tak ibu dongkol sama orang lain? Pernah wahai anakku. Ya. Pada siapa tak tahu. Pokoknya ibu pernah dongkol, ibu pernah mengutuk yang luar biasa, pernah bersumpah. Apa yang membuat ibu dongkol? Ketika uang kita hilang. Jadi dongkol, iri dengki itu menghilangkan amal ibadah. Dongkol mati kepada Allah masih hidup, kita baca doanya. Apa, Bu? Kita mendongkol kalau ada dongkol kemaluan kan ada. Jadi kita mendongkol bagaimana kita doa kita menyampaikan. Dalam Islam katakan Allahumma sabbit qalbi. Ya. Yang pertama didoakan, di samping mendoakan orang tua, tambah dengan hadis Nabi, Allahumma sabbit qalbi. Ya Allah yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku untuk mengenang kebaikan orang tuaku. Kalau untuk agama, Allahumma sabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku pada agamamu. Ini tetapkan hatiku mengenang kebaikan orang tuamu. Apa, Bu? Iya. Iya. Jadi kita bagaimana kita minta ampun. Hadis yang sahih mengatakan doa yang khusus untuk orang tua itu cuma satu. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Sebab ini ibu-ibu orang tua siapa marah-marahnya, perhatiannya kepada anaknya luar biasa. Tapi zaman kini ibu, itu yang dilemparkan. Ada tega orang tua membuang anak di tong sampah. Dibuangnya ke tong sampah, dibuangnya ke situ. Padahal orang tua punya rasa kasih sayang yang tidak bisa dihilangkan. Ada kata pepatah mengatakan kasih sayang ibu itu sepanjang jalan, kasih sayang bapak sepanjang penggolan. Kan beda sih. Penggolan itu kan terbatas, jalan tidak terbatas. Tapi dari kenyataan zaman gini, ibu, baru lahir anaknya dibuang. Iya, sebetulnya bagaimanapun keadaannya, hatiku cenderung untuk kebenaran.
yang hatinya. Cuma karena keadaan, karena malu, ya, karena malu, karena keadaan, karena beberapa hal yang menyebabkan itu, sehingga nyebuang. Tapi kalau hati ketek, kamu terpikir kalau naluri seorang ibu, sajait-jaitnya orang tak tegar membuang anak, ya, membuang tu. Dia karena malu tu, masa anak dibuang? Itu karena malu tu. Makanya dalam ayat-ayat diterangkan, jangan sampai doa orang tua itu menyebabkan kita menderita. Nah, buat balikkan itunya pemuda tadi ketika dia berdoa ditanyakan, ibu ada nak yang membuat ibu tersinggung? Ada, hai anakku, ketika uang kita hilang. Ya, maka sejak itu ibu bersumpah, siapapun yang mengambil uang itu Allah cabut keberkahannya. Allah berikan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Kemudian nangis anaknya, hai anakku, kenapa engkau menangis? Tahukah ibu siapa yang mengambil uang itu? Tidak, hai anakku. Maka disebutnya, yang mengambil uang ibu adalah aku. Coba bayangkan, lah bertahun-tahun tuh, sampai ibunya melupakan. Tapi ucapan ibunya menyumpah, akhirnya terbukti. Kalau dahulu ibu sumpah seorang ibu itu berlaku, doa seorang ibu itu sangat berlaku. Makanya dalam hidup kau jangan sampai membuat orang tua kecewa. Yang intinya dari ayat kau adalah inyo berdoa kepada Allah setelah solat. Wasta'inu bisabri wassalah. Sama Nabi Zakaria minta anak laumu 70 tahun, bahkan sudah dalam riwayat mengatakan sudah tua, itu dalam keadaan solat. Dalam keadaan solat dipanggil oleh malaikat di sebuah mihrab dalam surah Ali Imran. Jadi kalau ada keperluan, kalau ada hajat, ambillah uduk, berdoa, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping solat, waktu yang terbaik itu memang sepertiga malam. Bahas sepertiga malam itu lebih konsentrasi. Tapi ketika mau sampaikan kajian itu, menunjuk ibu, ada tujuan, Pak Ustaz, awak sepertiga malam itu kan tuak mana Ustaz? Tidak konsentrasi ya. Padahal waktu yang terbaik sepertiga malam. Berdoalah kepada Allah. Kemudian diterangkan dalam ayat ini, wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya solat dan sabar itu adalah berat, illa 'alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ya solat kau baik kalau tak khusyuk. Tapi kalau khusyuk ibu, wah terasa ringan aja. Ya, betul pula lah. Mungkin ibu pernah lihat mendengar orang berdoa sampai sajam tangannya mereka. Awak kadang-kadang 5 minit saja bosan. Tapi kalau lah khusyuk ibu minta terasa. Tak terasa barik tangan kau doang. Khusyuk itulah yang memudahkan urusan kita. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagaimana cara untuk mencapai khusyuk tersebut? Maka Al-Quran menjelaskan allazina yazunnuna annahum, yaitu orang-orang yang yakin annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan bertemu dengan Rabb mereka. Arti kata dalam sebuah hadis terangan, solatlah kamu seakan-akan ini solat yang penghabisan. Beribadahlah kamu seakan-akan ini ibadah yang terakhir untuk menambah kekhusyukan solat. Karena nasihat yang terbaik itulah kematian. Jadi kematian itu pelajaran bagi orang yang tinggal. Dengan adanya kematian kok tidak juga sadar. Maka dalam ayat ini terangkan, allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum, dan bahwasanya ilaihi rajiun, kepadanya akan dikembalikan. Kan kata-kata rajiun. Makanya orang kalau meninggal dunia yang dibaca innalillah wa inna ilaihi rajiun. Ya, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan, barang siapa ditimpakan musibah kemudian dia bacakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, Allah akan mengganti dan menukar dengan yang lebih baik. Jadi setiap orang akan ditimpakan musibah. Siapa yang tak ada musibah sekarang? Sadu ada musibah. Cuma baca awak menghadapi musibah. Apa pernah mendapatkan ibu? Ketika Allah berikan musibah, orang tu gila. Ketika mendapatkan musibah, dia tak percaya ke Tuhan. Tapi ada orang mendapatkan musibah, tak mungkin dakik dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tergantung cara awak menghadapi musibah. So dalam kehidupan kau,
tidak ada orang yang tidak kena musibah. Semua ada aja musibah yang dilaluinya. Cuma tergantung cara kita menghadapi. Apakah musibah ini mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan diri kepada Allah? Tergantung kita menghadapi dan bersangka kepada Allah. Maka musibah penyakit yang terberat itu Nabi Ayub. Kalau musibah penyakit itu yang terberat itu Nabi Ayub. Tidak ada orang yang sesakit Nabi Ayub. Nah, itulah kajian ini karena waktu sudah masuk. Mari kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Siapa yang punya tempat itu yang lebih utamakan. Ya, kalau di masjid yang punya tempat masjid. Kalau di rumah kan tidak ada sholat itu masjid, duduk. Nah, sama pula dengan orang menjamak, mana yang utamakan zuhur atau asar? Ada yang mengatakan siapa yang punya waktu, ada yang mengatakan yang dahulu yang kemudiankan. Kemudian kalau kita sudah beruduk, ternyata di dekat itu ada masjid, tentu niatkanlah sunat tahiyatul masjid. Ya, Ya. Tahiyatul masjid terutamakan. Iya. Boleh juga soal itu. Iya. Utamakan tahiyatul masjid. Karena dalam sebuah hadis barang siapa yang masuk masjid niatkan 2 rakaat. Iya, di masjid. Habis itu kecuali kalau tidak ada masjid, kalau di rumah kita baru sholat sunat wudu. Apa? Dah Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.